Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang sebelum penyebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kholwat, sampai menyepi di Gua Hira. Meskipun sejarah Nabi itu sangat panjang, seandainya lautan menjadi tinta, kemudian pepohonan-pepohonan yang di alam bumi menjadi pulpennya, tidak akan cukup untuk menulis sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Sedikit diterangkan dalam Siratun Nubuwah, sebab apa Nabi kemudian pada menjelang umur 40 tahun beliau kholwat. Apa sebabnya? Dikarenakan pada zaman itu banyak gejolak-gejolak yang menimpa di Mekah atau bangsa Arab, terutama di dalam hal spiritual. Di dalam hal spiritual, bahwasanya banyak peziarah-peziarah yang ke Mekah, akan tetapi peziarah-peziarah tersebut banyak juga yang membawa berhala untuk ditaruh di Mekah, untuk ditaruh di Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah kemudian banyak berhala? Karena hal tersebut banyak peziarah-peziarah dari bangsa-bangsa lain, dari negara-negara lain yang ingin pergi ke Mekah, karena di Mekah tersebut adalah sumber atau sentral perdagangan. Sehingga pada waktu itu orang kafir Quraisy banyak yang lalai. Ketika senang dia lupa untuk ibadah kepada Allah, tapi ketika susah dia kemudian baru berbondong-bondong meminta bantuan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam hal spiritual, belum dalam hal ekonomi. Dalam hal ekonomi pada zaman tersebut banyak orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dikarenakan persaingan dagang yang tidak sehat. Saling persaingan, pemodal punya modal besar, dia berani menghancurkan harga, sedangkan yang tidak punya modal di situ hanya segelintir, hanya sekedar cukong-cukongnya. Semakin rancau, semakin carut-marut dalam keadaan tersebut, tidak tahu arah kemana orang-orang Arab tersebut dalam hal ibadah. Ada yang menyembah Lata wa Uzza atau berhala, ada yang masih menyembah ketauhidan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal perdagangan ada yang masih jujur, dan juga di situ banyak juga yang tidak jujur. Seketika itu Rasulullah mendapatkan ilham untuk kholwat, untuk menyepi di dalam Gua Hira. Berapa tahun sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Rasulullah kholwat di dalam Gua Hira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kholwat di dalam Gua Hira yaitu 3 tahun lamanya. Waktu 3 tahun bukan waktu yang cepat, waktu 3 tahun waktu yang lama. Setiap Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira.
pergi untuk beribadah. Apa yang dilakukan Rasulullah di dalam Gua Hira? Menurut Imam Ghazali dan Imam Haromen, Rasulullah di dalam Gua Hira yaitu beribadah seperti sebelum para nabi dan rasul yang sebelumnya. Jadi Rasulullah ibadah di dalam Gua Hira ibadahnya seperti halnya nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Itu menurut Imam Ghazali dan Imam Haromen. Sampai di situ 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan masa 3 tahun tersebut ketika Ramadan pasnya tanggal 17 harinya yaitu hari Senin, Rasulullah dihampiri sosok yang sangat gagah, sosok yang sangat pemberani, yaitu malaikat Jibril. Ketika akan turun wahyu pertama, Rasulullah gemetar karena tidak seperti biasanya. Sebelum itu Rasulullah merasakan biasa. 1 tahun, 2 tahun, setiap Ramadan di dalam Gua Hira merasakan biasa. Tapi giliran yang ketiga tahunnya di dalam malam 17 pasnya hari Senin, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian yang luar biasa, yaitu menerima wahyu yang pertama. Ketika itu Rasulullah masih belum bisa menyebut, belum bisa membaca, belum bisa menirukan apa yang diutarakan malaikat Jibril, yaitu Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali. Iqra, kata Rasulullah, wahai aku tidak bisa menirukanmu, sampai malaikat Jibril memegang tangannya Rasulullah. Semakin bergetar Rasulullah, malaikat Jibril memeluk Rasulullah untuk membacakan Iqra, sampai malaikat Jibril menyentuh dadanya Rasulullah untuk membaca Iqra. Akan tetapi tetap saja Rasulullah belum bisa menirukan. Giliran Iqra, Iqra sampai Iqra yang ketiga, sampai dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram sampai ayat kelima, baru Rasulullah bisa menirukan malaikat Jibril. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi. Perginya malaikat Jibril, Rasulullah tidak tahu itu siapa. Rasulullah belum tahu itu malaikat Jibril. Yang akhirnya Rasulullah turun. Di dalam perjalanan jalannya turunnya Rasulullah, banyak bebatuan-bebatuan yang memberikan salam, banyak tumbuhan-tumbuhan yang memberikan salam kepada Rasulullah atas diangkatnya Rasul di dalam umur di ketika itu umur 40 tahun. Setelah sampai ke rumah, Siti Khadijah langsung membukakan pintu dengan melihat wajah Rasulullah yang sangat gemetar. Kemudian Rasulullah meminta untuk diselimuti. Siti Khadijah pun menuruti untuk diselimuti. Belum berani Siti Khadijah untuk bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Akhirnya pagi Rasulullah ditanya oleh Khadijah, kenapa gerangan yang menyebabkan engkau panjenengan sampai tadi malam gemetar? Saya tidak tahu, kata Rasulullah. Saya berada di dalam Gua Hira, aku tidak tahu ada yang menghampiriku, itu jin atau dari malaikat. Akhirnya di situ Dewi Khadijah mengajak ke pamannya, yaitu pamannya Khadijah yang bernama Warokoh. Setelah diajak ke pamannya Khadijah, menceritakan, Rasulullah menceritakan kejadian yang semalam yang menimpa pada diri Rasulullah. Setelah diceritakan semua, pamannya Khadijah yang ahlu kitab, pamannya Khadijah yang di saat itu umurnya sudah tua renta, bahkan pamannya Khadijah yang ketika itu sudah mulai buta, sudah tidak bisa melihat, tapi sudah hafal Injil. Di situ pamannya Khadijah menafsiri bahwasanya
apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk dari pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul di dalam umur 40 tahun sampai pamannya Khadijah di situ berkata, karena sudah tahu akan terjadi nabi akhir, di dalam kitab Injil sudah disebutkan akan ada nabi akhir. Di situ pamannya Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad, yang kamu lihat itu adalah malaikat Jibril. Ingin rasanya aku menjadi seorang pemuda perkasa saat engkau diusir oleh kaummu. Mereka akan menyulut api permusuhan padamu karena engkau menyeru untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Jadi pamannya Rasulullah berandai-andai, seandainya aku masih muda maka akan aku paling terdepan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, mulai dari situ baru tahu bahwasanya yang dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu malaikat Jibril. Selang waktu lama kemudian tidak datang turunnya wahyu. Di dalam kitab Syaraful Anam disebutkan, summa fatarul wahyu salasa sinina aw salatina syahron liyastaqo ilang tisaki hatika nafahati syadiyah summa unzilat alaihiya ayuhal mudaththir. Kemudian setelah datangnya surat Al-Alaq, yaitu wahyu pertama turun, di situ malaikat Jibril tidak menghampiri lagi, sehingga di situ Rasulullah merasa syok, merasa kangen, ingin bertemu dengan malaikat Jibril lagi. Berapa jarak antara Rasulullah wahyu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan wahyu yang akan diturunkan yang kedua, yaitu jaraknya summa fatarul wahyu salasa sinina. Ada yang mengatakan salasa sinina 3 tahun aw salatina syahrun atau 30 tahun. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun. Di situ keberontonan atau kesyaukan atau kekangenan Nabi terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi karena tidak turun wahyu lagi. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk khalwat lagi. Ketika di perjalanan khalwat, ternyata di tengah-tengah perjalanan malaikat Jibril menghampiri. Di situ Rasulullah pun masih takut. Sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya, meskipun ya Rasulullah itu makhluk yang paling mulia, tapi di situ sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya, yaitu ngeri, wedi, mempunyai rasa rundek, mempunyai rasa gemetar, sehingga Rasulullah di tengah perjalanan mengurungkan niatnya untuk pergi ke Gua Hira lagi, kembali lagi ke kamar dengan ditemani Dewi Khadijah, sehingga malaikat Jibril memanggilnya Nabi Muhammad dengan turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir yang berbunyi, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Artinya apa Al-Mudaththir? Artinya yaitu selimut lurik, karena posisi Rasulullah ketika ketakutan langsung mengambil selimut dengan diselimuti oleh Dewi Khadijah, sehingga malaikat Jibril dengan rasa hormat memanggil Nabi dengan bahasa ya ayyuhal mudaththir, hai yang berselimut lurik, yang berselimut lurik, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sekelumit cerita sebab musabab kenapa Rasulullah kemudian khalwat, berapa lama khalwat. Kemudian di situ pertama kali wahyu yang diturunkan, kemudian setelah Iqra selang berapa bulan, selang berapa tahun turun surat Mudaththir. Itulah cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa
menambah kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah pun mencintai kita. Di hari kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.